Bahkan ada waktu itu di Bogor kalau nggak salah dia cerita, yang ibu-ibu menghina dia, ada yang melaporkan. Itu dia kirim surat ke jaksa atau ke pihak kepolisian gitu, saya lupa. Jangan diproses. Jangan diproses gitu. Dia nggak mau itu diproses gitu. Artinya dia menegaskan dan dia konsisten. Kalau pribadi saya dihina, dicaci maki, di apapun terkait diri saya tidak masalah, terserah tadi gitu kan. Dan saya tidak persoalkan itu. Yang saya persoalkan ketika agama kemudian bangsa negara saya dihina, maka saya akan bergerak atau akan melakukan sesuatu lah seperti itu. Kan luar biasa cintanya, beliau tidak peduli dirinya, tapi kalau agama dan bangsa negaranya diganggu, maka beliau bereaksi keras dan melakukan segala hal untuk melawan hal tersebut. Ini luar biasa dan harusnya kita semuanya malu yang mengaku patriotik dan juga cinta dengan agama serta negara ini. Pisah sama Habib. Setelah itu ada biasa Habib berpesan sama saya, sampaikan ini itu segala macam. Kemudian dia ngobrol-ngobrol, lalu Habib minta tolong beberapa untuk kasih pesan ke keluarganya gitu. Jadi kita diskusi. Ya Habib santai aja, kita malah yang pusing kan. Udah pusing terus kata Habib tenang aja, kenapa gitu kan, relax aja gitu. Ada pesan-pesan dari beliau, sampaikan ke umat begini begitu begini gitu. Udah seperti itu. Apa yang bisa pesan dari beliau apa? Misalnya yang bisa disampaikan ke umat. Tetap pesannya sebenarnya mirip sama yang awal. Kan beliau sebelum masuk cerita tuh berarti demokrasi telah mati, bla 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 itu. Dan tetap lanjutkan perjuangan lawan kezaliman, terus kemudian tegakkan kebenaran gitu kan, terus juga tetap beramar ma'ruf nahi munkar, bisa seperti itu. Dan sampaikan ke ini, suruh ambil koper, kan koper masih di mobil. Nah, saya turun, saya ambil koper sama ininya, perlengkapannya. Udah saya ambil, kemudian ada ini karena masa di luar masih penuh. Nah dari pihak kepolisian gimana nih gitu. Jam berapa itu waktu itu? Itu kalau saya nggak salah sekitar hampir jam 1. Masih penuh di depan. Saya juga nggak nyangka itu karena kan udah jam segitu kan penuh, dan akhirnya saya Habib meminta untuk panggil orang keluarganya yang memang ada di depan untuk nanti dikasih pesan untuk supaya masa bubar. Habib katakan memang jangan khawatir nanti ada nasihat dari pihak kepolisian luar biasa juga baik. Nanti malah ada provokator, malah terjadi hal yang kita nggak inginkan gitu. Luar biasa bagus. Dan Habib mengamini memang persatuan dan kesatuan itu lebih utama. Jadi beliau mengambil keputusan harus bubar karena ini sudah selesai. Nah kemudian terus selesai itu, kemudian Habib bilang kepada kita. Tapi Habib nggak turun sendiri, nggak keluar sini, nggak dibolehkan ya? Nggak boleh. Nggak dibolehkan. Jadi sejak masuk naik ke atas setelah salat zuhur itu, nah itu Habib nggak bisa keluar dari situ. Jadi makan pun dekat situ aja, kok dekat situ gitu. Jadi makan yang sediakan pihak Polda. Polda nyediain, terus dari kita juga ada. Beliau kadang kemarin itu minta roti seperti itu. Jadi nggak makan nasi juga gitu. Ada yang nggak makan nasinya. Ya udah, terus Habib cerita, terima kasih tim pengacara sudah mendampingi. Silahkan kembali pulang gitu kan, karena memang sudah capek. Sampaikan kepada tim yang lainnya terima kasih saya, kurang lebih gitu. Hormat saya, terima kasih. Kemudian ya udah kita meninggalkan Mapolda. Pas kita turun nggak lama tuh memang mereka sudah siapkan gitu untuk membawa Habib. Ada mobil siap, mobil tahanan gitu, karena kan agak jauh ya di bawah ke depan itu. Karena tahanan di depan. Di tengah. Langsung dikasih seragam. Saya nggak tahu karena kan pas ini kendaraan sudah itu langsung Habib masuk. Gitu. Jadi udah masuk, dan informasinya besok pagi ada pemeriksaan tadi. Jadi gini Bang, saya lupa tadi.
tadi kan saksi itu. Iya. Harusnya ada pemeriksaan tersangka dong. Iya, iya. Nah, jadi ketika diberikan itu tersangka, ada surat penangkapan, gitu kan. Ada surat penahanan setelah beberapa saat kemudian, dan itu ada BAP. Iya. BAP tersangka. Iya. Nah, cuma Habib katakan besok aja lah gitu kan. Nah, seperti itu, atau apa namanya, ya besok lah gitu, seperti itu, karena memang mungkin lelah lah beliau kan. Nah, akhirnya disepakati, tapi dibuka dulu, ditanya apa namanya, nama, tanggal, lalu kemudian ditutup, kemudian akan dilanjutkan intinya prosedurnya dipenuhi dulu. Jadi prosedur itu sebagai tersaat saksi sudah ini tersangka, begitu dikasih surat tersangka, diperiksa sebagai tersangka, introduction saja, itu tutup, close. Nah, besok, nah informasinya kalau besok mau ke Bandung dong, besok pagi kita balik lagi. Allah Akbar. Ini udah jam 11.15. Iya, besok pagi balik lagi. Jadi sahabat era sekalian, beliau ini bayangkan besok mau ke Bandung. Nyetir sendiri atau? Enggak, ada ya. Oke. Ganti-gantian. Mudah-mudahan bareng dengan rekan-rekan. Bareng sama rekan-rekan ada. Kita ganti-gantian nyupir ya. Mungkin jauh lebih baik ya, lebih baik dan lebih aman ya. Betul. Bung Aziz, satu lagi tadi saya mau sampaikan, ketika penetapan tersangka tadi, itu pasalnya berbeda, urutannya juga. Jadi Undang-Undang 1 tahun 46 pasal 14, kemudian pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, sudah seperti itu. Jadi tidak ada ujaran kebencian. Tidak ada yang pasal 28 tadi. Jadi 45A ayat 2. Undang-Undang ITE, coba kita lihat ya persisnya apa bunyinya. Oke, nih pasal 45 ayat 2 itu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda dan seterusnya. Ini terputus. Ini dalam transaksi elektronik, ini datang sebenarnya ya ke pasal ini unik juga kalau dikenakan nanti. Jadi memang sebenarnya sekalian, kalau saya dari kacamata hukum ya, hukum itu pasti diperuntukkan kepada sesuatu dan ada istilahnya asbabun nuzulnya. Bahkan ada pasal 4, bahkan waktu di itu ada pasal 15 juga. Tapi akhirnya nggak jadi pasal 15. Nggak masuk. Jadi 14 ayat. Karena kalau pasal 15 itu orang lain kontennya. Sumbernya orang lain. Kalau ini source-nya kita sendiri. Betul. Gitu. Walaupun sah ganda sama itu dikenakan yang pasal yang berlebihan ini juga, gitu, yang pasal 15-nya. Wallahu alam lah. Intinya adalah kita bisa berdebat secara akademik, tapi keputusan ada di tangan penegak hukum. Itu masalahnya. Bung Aziz, silakan closing statement. Mungkin Anda ingin closing statement. Saya sampaikan sedikit, sebenarnya closing ini lebih menarik menurut saya jika tadi saya sampaikan terkait dengan pernyataan Habib Bahar. Habib Bahar cerita waktu diskusi pagi itu cerita bahwa ada beberapa pihak bilang, Habib laporkan dong ini segala. Enggak, Habib Bahar tuh dari awal tidak pernah mau kalau pribadinya dihina, dibilang itu ini banyak video yang di jacuzzi dia nggak mau permasalahkan, kata dia. Bahkan ada waktu itu di Bogor kalau nggak salah, dia cerita, yang ibu-ibu menghina dia, ada yang melaporkan. Itu dia kirim surat ke jaksa atau ke pihak kepolisian gitu, saya lupa. Jangan diproses gitu. Dia nggak mau itu diproses gitu. Artinya dia menegaskan dan dia konsisten. Kalau pribadi saya dihina, dicaci maki, di apapun terkait diri saya tidak masalah. Terserah tadi gitu kan. Dan saya tidak persoalkan itu. Yang saya persoalkan ketika agama, akidah kemudian bangsa negara saya dihina gitu kan, maka saya akan bergerak atau akan melakukan sesuatu lah seperti itu terkait itu. Artinya ini luar biasa jiwa patriotik beliau, akidah beliau luar biasa terkait dengan pembelaan gitu kan. Justru dari situ saya pribadi malu dengan hal tersebut. Kenapa seorang Habib Bahar bisa begitu gitu kan. Nah, padahal sama nih kita nih beragama Islam juga seperti itu kan, juga mengenal Islam juga sama gitu kan, tapi luar biasa
akidah beliau, dan kita seharusnya malu ya terhadap kejadian ini gitu kan, terhadap yang terjadi sama beliau gitu kan. Luar biasa cintanya, beliau tidak peduli dirinya, tapi kalau agama dan bangsa negaranya diganggu, maka beliau bereaksi keras dan melakukan segala hal untuk melawan hal tersebut. Ini luar biasa, dan harusnya kita semuanya malu yang mengaku patriotik dan juga cinta dengan agama serta negara ini. Seorang Habib Bahar yang luar biasa patriotis dan juga akidahnya luar biasa mendapatkan perlakuan yang menurut saya dalam hal ini dari sisi kuasa hukum kurang adil seperti itu. Oke. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.